ora ciloko noto pola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jodume seri spesial. Hari ini kita alhamdulillah bisa berkesempatan jalan-jalan di daerah Karawang dengan Rengas Dengklok, di mana Rengas Dengklok adalah kampung dari Davega. Yeay. Iya, tentunya bersama Davega ada Om Semar. Om Semar. Halo. Yengan. Halo. Dan Ya, Dek. Oke. Dan hari ini tadi kita akan melanjutkan cerita kita yang kedua, yaitu perjalanan kita di hari yang sama tapi di tempat kedua. Sebelumnya kan ini kan kampungnya Davega ya. Davega punya apa sih cerita kecil masa lalu apa, dan kebetulan ini juga salah satu rekomendasinya dari Davega kenapa kesini gitu. kalau kesini sih kayak kehin aja gitu, kayak dapat petunjuk buat kesini. Kedua karena memang tahu daerah sini, jadi kebetulan nyokap dan nenek gue tuh kecilnya di Rengas Dengklok. Jadi masih banyak buyut yang memang kecilnya di Rengas Dengklok gitu. Ya. Ditambah di sini sih sebenarnya masa kecil ya kayak main-main aja sih. Cuma memang banyak situs-situs sejarah yang gue tahu, dan salah satunya itu rumah singgah Bung Karno itu gitu. Dan yang tempat kedua kita mau ceritain adalah makam dari Syekh Bentong atau Tan Gohwat. Tan Gohwat. Apakah itu juga lo udah dapetin zaman kecil, udah tahu tempat itu, cuman lo Nama Tan Gohwat ini tuh nggak asing ya, kayak sering diceritain dalam literatur keluarga gue. Tapi untuk detailnya gue nggak tahu dan nggak berani memastikan dulu sih. Oke. Gitu. Dan untuk memastikannya kita hadirkan Om Semar. Mungkin bisa diceritakan Om Semar di perjalanan kita yang lumayan berliku dan panjang dan challenging. Untungnya kita memiliki Driver yang sangat ahli. bersertifikat SNI dan MUI. Oke. Om Semar, boleh diceritakan tadi perjalanan kita dari awal itu apa sih yang terjadi, karena Smart People banyak hal-hal dan hil-hil yang tadi tidak tertangkap kamera, di mana sahabat-sahabat kita ada yang uwe-uwe, ada yang melihat pusing, Banaspati di tengah sawah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya Om Semar? Silakan. Selama perjalanan Menuju ya, ini belum nyampe loh. Jadi kalau misalnya kalau aku lihat sih memang perjalanan kita ke Syekh Bentong ini ada sedikit pengulangan sejarah lah ya, atau mungkin bisa dibilang reuni juga gitu, karena memang ya setiap kita masing-masing punya kehidupan masa lalu dan memang berhubungan dengan siapa yang akan kita kunjungi ini sih. Jadi memang kalau Syekh Bentong sendiri adalah mempunyai hubungan kuat dengan raja yang sering disebut dalam Jodume series, yaitu Brawijaya V. Jadi memang dia adalah bisa dibilang orang tua sambung dari salah satu istri dari Brawijaya V gitu. Itu Putri Kian. Nama lengkapnya siapa? Syubanji atau enggak Tan Engkiat. Ya, jadi dia ini orang tua sambungnya lah gitu. Jadi memang punya hubungan erat dan merupakan ibu dari Raden Patah yang juga menjadi raja dari Demak dan atau yang Islam ya. Ya, udah memulai reign dari kerajaan Islam dimulai dari Majapahit. Jadi memang banyak sebenarnya yang ingin kita kulik dengan kedatangan ini. Mungkin dengan ada pengalaman spiritual udah pasti ada gitu, karena memang ini bukan perjalanan biasa gitu. Dan mungkin Ki Adex yang akan lebih menjelaskan sebenarnya gitu, hubungannya apa sih, kenapa kita bisa semua berkumpul di sini gitu. Mungkin Ki Adex yang lebih berhak sih menjelaskan. Silakan Ki. Ya, jadi yang dibilang Om Semar tadi mengenai Brawijaya V, karena Prabu Brawijaya V adalah sosok tokoh kilas balik pertama kali kehadiran Islam di tanah Jawa yang sudah
tertata oleh pemerintahan. Islamnya mah udah lama, cuman yang sudah tertata secara pemerintahan, secara administratif itu zamannya Brawijaya V. Syekh Bentong yang akan kita datangi saat ini, beliau juga sosok tokoh dari Tionghoa. Banyak gelar-gelar yang beliau miliki, dan beliau adalah sosok murid dari Syekh Kuro, seorang sahabat dari Laksamana Cheng Ho, yang saat Laksamana Cheng Ho mengelilingi dunia dan ingin bersahabat dengan negeri-negeri di daerah Tenggara sini, Syekh Kuro ikut dalam kapal tersebut, dan beliau turun di daerah Cirebon, terus sampailah ke Kerawang untuk membuka sebuah tempat pendidikan yang disebut pesantren. Dan salah satunya itu, salah satu muridnya adalah Syekh Bentong, yang kebetulan Syekh Bentong juga memang dari tanah Tionghoa juga. Jadi ini sangat erat hubungannya antara Tionghoa Muslim dengan raja-raja Jawa untuk membangun tatanan budaya yang sudah beragama, yaitu agama Islam, kayak gitu. Sampai Syekh Bentong juga saat itu menjadi seorang lebe, atau lebe itu pemuka agama, atau yang suka nikahin itu apa namanya? Mudin atau penghulu. Atau jadi kalau ada pernikahan, Syekh Bentong dipanggil untuk menikahkan. Kalau ada orang hitam, Syekh Bentong dipanggil. Jadi kalau di kampung namanya lebe. Jadi beliau adalah salah satu dari itu juga. Berarti kalau lebay gitu. Lebe, ya, lebe atau mudin. Intermezzo itu intermezzo aja. Ya. Om Semar kayaknya Bukan lebay, lebe. Gini. Dia aku tadi pengen nanyain juga sama ya Dek. Jadi kan tadi kayak Bentar, ada yang terbang di depan. Oh bukan. Nah, itu dia. jadi ngapain? Jadi tadi Ki Adek menyebutkan kalau misalnya Syekh Kuro berasal dari tanah Tionghoa juga. Nah cuman tadi dari Kuncen yang kita datangin, kok dia ngomong beda tuh Ki. Ya. Katanya dia berasal dari tanah Jazirah Arab. Betul, itu betul. Itu tanah kelahirannya. Oh cuman dia tetap keturunan tetap Cina gitu. Bukan. Jadi Syekh Kuro itu memang orang Yaman. Dia orang Yaman yang pergi ke Tiongkok untuk dalam perjalanan itu dari tanah Yaman itu tidak bisa langsung ke Pulau Jawa. Dia pasti singgah, dan singgahnya itu di Tiongkok. Setelah singgah di Tiongkok dan bertemu dengan Laksamana Cheng Ho, beliau bersama kapal Laksamana Cheng Ho untuk menuju Pulau Jawa dan singgahlah di Cirebon. Gitu maksudnya. Dan sejarahnya pertemuannya Syekh Kuro dengan Syekh Bentong itu terjadi di kapal Laksamana Cheng Ho atau setelah menetap di Indonesia? Di sama-sama satu kapal. Sama-sama satu kapal, betul. Okay. Karena memang Laksamana Cheng Ho itu sebetulnya nama aslinya adalah Cheng Ma. Karena beragama, kalau jadi Muslim yang beragama Cina yang beragama berarti adalah penganut dari ajaran Nabi Muhammad. Besok ngecek sih. Nggak apa. Lanjut. Oke. Nah jadi kalau udah tadi bahas kan si Syekh Bentong ini banyak bermukim di Kerawang. Betul. Nah, sedangkan kalau Brawijaya itu di Jawa Timur kan pada dulunya. Iya. Ya. Nah, itu gimana tuh Ki? Runutan dan literaturnya tuh gimana bisa sampai dia ke sana? Apa dia balik lagi ke Kerawang atau gimana? Enggak. Nah, kita tahan dulu. Oh, Karena ini makin seru banget, teman-teman. Apalagi tadi ada dentuman-dentuman misteri. Apakah itu dentuman dari apa ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi kaitan dari Majapahit atau Brawijaya V dengan Syekh Bentong. Syekh Bentong. Jangan kemana-mana, masih tetap di channel Ajo Dumen Seri. Akhir kata, saya Didra Rashid. Davega. Saya Om Semar. Ya, Dek. Ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Lihat penora kualat Noto rasa penora ciloko Noto pola penora salah
aja demi aja demi aja demi